Ditiadakannya debat khusus untuk calon wakil presiden menjadi sorotan publik soal kenapa tiba-tiba KPU mengubah format debat. Apakah memang pengubahan format ini agar salah satu cawapres tidak terlihat kurang menguasai materi? Mas Oki, jadi kalau kita lihat calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3 ini sebenarnya mempersoalkan soal ditiadakannya debat cawapres ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini sebuah situasi yang menurut saya memalukan ya, karena namanya pesta demokrasi, apalagi untuk memilih pemimpin nasional, pemimpin rakyat. Kelas kepala desa aja itu ada debat antar kandidat gitu. Dan ini kan seperti seolah-olah lagi-lagi kita rakyat dipertontonkan dengan yang kita sebut dengan atau kita sebut sebelumnya dengan adanya indikasi power abuse ya. Dan semuanya tiba-tiba menjadi babysitter untuk melindungi kandidat tertentu yang dianggap tidak siap atau memang tidak siap untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 ini. Jadi ini bukan saja sesungguhnya secara institusi KPU sedang mempertaruhkan kredibilitasnya ya, dan itu sangat kental ya, vulgar, artinya mencoba untuk bertendensi untuk melindungi satu kandidat tertentu. Lalu tapi juga kemudian kita bisa lihat bahwa hanya semata-mata terkait dengan kandidat tertentu ini, lalu semua institusi, semua mekanisme, semua rule of the game itu seolah bisa dilipat-lipat. Saya pikir ini problem besar yang harus kita respon bersama sebagai unsur-unsur masyarakat ya, yang mencoba untuk lebih mendudukkan negara dan bangsa ini, memperkuat kelembagaan negara bangsa ini menjadi lebih baik. Oke, kata Mas Oki memalukan gitu ya, semua jadi babysitter. Mas, yang diuntungkan dan yang dirugikan siapa Mas dari perubahan format ini? Menurut saya yang tadi saya sampaikan, kandidat tertentu yang diuntungkan. Kalau tadi kita lihat kandidat capres dan cawapres masing-masing sudah ready, siap ya, well prepared tentunya. Ya, kalau saya perhatikan yang mungkin tidak siap atau mungkin yang untuk dilindungi di sini justru adalah kandidat cawapres nomor 2 ya. Jadi Mas Gibran harus bisa merespon bahwa dia siap untuk berdebat ketika diwawancarain oleh media. Dia siap dan dia tidak ingin diperlakukan secara spesial gitu ya. Kemudian itu kan merugikan citra Gibran yang dianggap kalau memang tidak siap berdebat ya tidak siap menjadi cawapres. Publik, rakyat itu harus tahu bagaimana visi pemimpinnya. Jadi harus tahu apa yang ada di dalam pikiran-pikiran, gagasan-gagasannya. Karena ini ingin memajukan negara dan bangsa yang rakyatnya jumlahnya 270 juta lebih. Dan tadi saya sampaikan, bahkan warga desa aja itu berhak untuk mengetahui apa visi misi dari kepala desanya dan bagaimana karakter mereka ketika berdebat, bagaimana ketika mereka mendapatkan challenge, tantangan, pressure, ya, atau bagaimana mereka mencoba untuk bisa berdinamika dalam situasi sosial politik yang dinamis, dan itu tentunya harus diperlihatkan dalam sebuah dinamika perdebatan gagasan dalam debat capres ataupun cawapres. Oke, Mas Oki, KPU ini beralasan bahwa tidak ada sebenarnya undang-undang yang dilanggar oleh mereka ketika merubah format begitu. Kemudian juga Ketua KPU sempat menyatakan bahwa format debat ini menurutnya karena capres-cawapres ini sepaket. Jadi debat pun harus teamwork. Jadi capresnya juga harus mendampingi ketika debat cawapres. Anda bisa menerima alasan itu? Tidak bisa, itu nonsens menurut saya. Itu mengada-ada dan tadi saya sampaikan itu memalukan. Ya, jangan sampai kita jadi bahan tertawaan negara-negara atau dunia hanya gara-gara kandidat tertentu, dalam hal ini mungkin cawapres nomor urut 2 Mas Gibran, itu seolah-olah kemudian semua institusi, semua elit, semua harus kemudian memberikan treatment untuk menjaga situasi. Itu menurut saya tidak bisa diterima. Ya, jadi jika ingin bertandinglah dengan fair, sebagaimana disampaikan juga ya oleh Presiden berkali-kali. Menurut saya Pak Jokowi kan juga biar rakyat menentukan. Nah, ini rakyat mau menentukan. Salah satu indikator atau instrumen untuk menentukan itu adalah mendengar gagasannya melalui apa? Melalui perdebatan. Di debat capres dan cawapres ini. Dan cawapres itu tadi benar, itu bukan hanya sebagai ban serep, itu harus unsur penting. Jadi ini kan kita harus tahu ada transparansi, ada public transparansi. Dan itu menurut saya semangat masyarakat juga sama. Gitu. Artinya menurut saya ini semua institusi negara jangan menjadi babysitter, ya. Tolong jangan memalukan negara ini, ya kan. Dan jangan kita semuanya itu dipaksa untuk bersama-sama menerima kenyataan pahit. Padahal alternatifnya masih sangat besar, ya. Dan saya pikir masih sangat luas. Dan artinya menurut saya
ini kita jangan mau digendam. Ya, kita sama-sama harus bangkit, harus sadar rakyat, masyarakat sipil semuanya sesungguhnya sedang dipertontonkan dengan adegan yang tidak lucu. Oke. Dan KPU harus menyadari itu dan merevisi kebijakan itu secara cepat. Mas Oki, Anda sempat menyinggung tadi soal transparansi ya. Anda melihat KPU ini komunikatif menjelaskan alasan perubahan format, Mas? Tidak ya, menurut saya sangat simplifikatif dan sangat menurut saya justru seperti membodohi rakyat ya, menyederhanakan persoalan. Dan ini secara komunikasi publiknya sangat buruk ya. KPU harus segera merubah ini dan harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah lembaga yang berkredibilitas. Dan saya pikir ini kan juga kita bicara tentang apa ya, tentang komitmen, integritas seseorang ini tidak hanya dipertontonkan saat ini, tapi nanti setelah itu akan menjadi sebuah sejarah yang baik. Saya pikir KPU juga tentunya menginginkan bahwa mereka dan Bawaslu juga menyelenggarakan pemilu itu dengan baik ya, akan menjadi legacy bagi mereka. Menurut saya harus penjelasan apapun tidak akan bisa diterima jika tadi disampaikan Bang Todung, saya sepakat banget itu bahwa memang karena memang aturannya harus ada perdebatan cawapres. Dan itu harus individual, ya tidak usah didampingi, tidak usah khawatir. Dan menurut saya bagi Gibran sendiri, Gibran juga harus menunjukkan kualitasnya, dia harus menunjukkan bahwa dia siap menjadi cawapres. Ini memilih pemimpin nasional lagi-lagi, gitu. Jadi dia harus tunjukkan dia siap. Kalau dia tidak siap berdebat, berarti dia tidak siap jadi cawapres. Oke, Mas Oki, jadi menurut Anda KPU sendiri yang mereduksi kredibilitas mereka? Saya pikir ya ini seperti saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya tidak mau menduga-duga, tapi yang kita lihat nyata-nyata aja lah tadi ya dengan penjelasan Ketua KPU tadi menurut saya sangat simplifikatif. Saya tidak merasa respect ya dengan penjelasan seperti itu, seolah-olah dengan alasan teamwork lah, alasan apalah, visi lah, itu menurut saya sangat mengabaikan. Pertama tadi yang disampaikan oleh Bang Todung tadi benar bahwa memang aturannya cawapres itu ada perdebatan 2 kali ya, 2 debat publik, dan lalu logikanya memang mereka harus bisa mampu menyampaikan visi misi mereka, gagasan mereka untuk menjadi pemimpin, menjadi cawapres. Sekaligus ya, mereka juga bisa defense, bisa mempertahankan dan merespon pertanyaan-pertanyaan terhadap mereka. Gitu. Jadi KPU menurut saya sudahlah, jangan mencari alasan-alasan, mencari-cari alasan pembenaran dan masuk pada akal sehat publik ya. Dan itu menurut saya akal sehat publik menyatakan bahwa memang harus ada debat capres dan khususnya cawapres. Dan kita pengen dengar bahwa cawapres ini baik nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, nomor urut 3 Mahfud MD bukan hanya sekedar ban serep dari tiap-tiap capres ini. Oke, Mas Oki, tapi kondisinya gini, jika memang KPU ini kekeh memakai format ini ya Mas Oki ya, bagaimana calon pemilih untuk tahu kualitas cawapresnya? Well, menurut saya apa yang dilakukan oleh KPU ini, tadi yang disampaikan oleh ketuanya, itu justru mengkerdilkan institusi KPU sendiri. Artinya itu kan terdampak, yang itu yang pertama. Yang kedua, dan yang terdampak adalah kandidatnya. Orang kemudian bisa saja berburuk sangka, bersuuzon tadi saya sampaikan. Inclination-nya tadi kan ditanyakan, ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan menurut saya adalah cawapres nomor urut 2. Dan dia merasa, dan orang kan akan dengan gampang menuding bahwa ini ada hengki-pengki atau ada upaya untuk memang mencoba untuk melindungi ya, seolah-olah memproteksi dari nomor urut 2. Tadi saya sampaikan KPU menjadi babysitter atau semua institusi hari ini menjadi babysitter. Nah, ya itu harus apa namanya, publik juga akhirnya melihat nomor kandidat tersebut tentunya menjadi minor dan itu mengurangi respect, mengurangi sekaligus juga popularitas, dukungan. Ya, Anda kan kalau prinsip elektabilitas ini kan dikenal, disuka dan didukung, dipilih. Tapi kalau misalnya sudah dikenal tapi tidak disuka, bagaimana dipilih? Oke. Mas, tapi faktanya begini. Meski andai kata ya Mas ya, capres-cawapres ini tidak mampu mengolah debat publik atau dialog penyampaian misi-misi ke kampus atau forum dialog lain begitu. Pendukungnya ini kan kalau sudah fanatik ya fanatik aja begitu, ngedukung habis-habisan karena sudah terpoles dengan baik itu pencitraan melalui medsos atau juga gimmick-gimmick, bukan menyentuh pada substansi ide gagasan. Bagaimana kita meraih kualitas demokrasi yang baik kalau misal dihadapkan dengan situasi seperti ini, Mas? Mas, saya sebagai seorang antropolog politik, ada yang kita kenal namanya, kalau Anda tadi sebut sebagai fanatisme, itu ada yang kita kenal dengan namanya true believers.
Jadi true believers itu ya sama lah, mirip dengan fanatisme. Dan lalu untuk membedakannya dengan pemilih rasional. Jadi ada fanatisme, ada true believers, dan lalu kemudian di seberang sana ada pemilih-pemilih rasional. Dan menurut saya hari ini generasi anak-anak muda, katakanlah yang jadi segmentasi pemilih terbesar, itu mereka adalah pemilih rasional sesungguhnya. Mereka punya hikmat kebijaksanaan justru karena mereka terpapar oleh media sosial. Karena konten-konten pro dan kontra itu mereka mereka temui dengan sangat gampang dan cepat. Beda kalau di zaman kita-kita ini yang mungkin sudah senior, antara tesis, antitesis, sintesis itu lama. Antara satu konten pro dengan konten kontra itu lama. Justru karena mereka terpapar dengan media sosial, pertarungan antar konten itu cepat, mereka punya sebuah wisdom, sebuah hikmat kebijaksanaan, mereka bisa menilai yang mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang palsu, mana yang nggak, yang mana yang sejati, ya, mana yang gimmick, mana yang dibuat-buat, mana yang cuma joget-joget, mana yang kemudian penuh dengan gagasan dan seterusnya. Mana yang dipaksakan, mana yang karena privilege, mana yang sejati, berproses dan kemudian lalu unggul gitu ya. Dan yang harus kita lihat juga adalah bagaimana kesadaran masyarakat. Kadang-kadang yang ini pengalaman kami dalam melakukan peneliti, apalagi dalam konteks politik ya, elektoral, baik itu di pilkada maupun pilpres, kita juga jangan suka tertipu oleh yang namanya impresi pertama. Bisa jadi kemudian mereka ketika dalam survei misalnya khususnya mereka menyembunyikan pilihan mereka yang sebenarnya. Dan itu lalu mereka menjawabnya dengan tidak terbuka gitu ya. Lalu yang ketiga adalah yang harus kita lihat adalah kalau bicara true believers, kita bicara basis sosial. Basis sosial yang sejati itu sesungguhnya itu bisa kita dilihat dalam sebuah proses politik yang panjang, sosialisasi politik yang panjang. Bukan semata-mata karena populer lihat sosmed joget-joget lalu kemudian menjadi fanatisme, enggak. Atau karena dia seorang anak muda semata-mata gitu lalu kemudian anak-anak muda yang lain automatically akan mendukung, tidak juga. Artinya mereka sesungguhnya punya proses-proses politik yang sifatnya sangat kontekstual di masing-masing konteks mereka gitu. Untuk kemudian mereka mempertimbangkan pilihan, pada akhirnya mereka akan memilih sosok yang benar untuk menjadi pemimpin. Dan itu menurut saya tidak serta-merta gitu. Artinya dalam proses cepat ini juga publik akan membaca gitu. Jadi mana pemimpin yang sesungguhnya siap tadi menjadi capres beneran gitu ya. Baik secara kesehatan, baik secara gagasan gitu, baik secara proses politik ya. Dan saya pikir itu publik sangat belajar dan anak muda hari ini juga mereka sesungguhnya tadi saya sampaikan mereka punya wisdom. Saya tidak melihat bahwa true believers tadi, fanatisme tadi itu ada dalam sesuatu yang instan. Itu nonsense. Yang ada menurut saya itu adalah rent seeker kalau dalam political science. Jadi orang-orang yang mungkin itu mencari keamanan politik atau mencari keuntungan politik dari proses dukung-mendukung. Berarti mereka adalah pemilih rasional. Dan itu sesungguhnya tidak cukup bisa diandalkan sih, tidak reliable ya dalam sebuah pemilu yang memang menentukan, yang kritis.